Si pencipta punya hak ekonomi atas karya itu. Nah sekarang mungkin banyak kejadian yang si orang yang mengcovernya dapat uang, sementara penciptanya dilupakan. Itu sama dengan perumpamaan gini, ada orang ngojek, ya ngangkut penumpang segala macam, dapat duit dari penumpang, ngabisin bensin, tapi pakai motor tetangganya terus nggak bilang. Kita masih mau punya etika nggak sih? Punya tata krama nggak? Ngomong baik-baik, minta izin gitu. Ya. Nah kalau itu nggak ada, berarti lu udah maling dari depan. Seru banget karena bakal kembali lagi dengan Ruang Tamu AYUC. Kira-kira siapakah yang menjadi tamu spesial di Ruang Tamu AYUC? Pokoknya hari ini bakal lengkap sekali obrolannya berkaitan sama musik. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil Kang Dul Sumbang. Wow. Asik. Selamat pagi, selamat malam buat semua. Ini malam apa pagi sih? Sama aja perasaannya. Iya betul, subuh kayaknya. Sehat, Yus? Alhamdulillah, kamu sehat terus, soalnya cengengesan terus kelihatan. Nah itu dia ya, biar supaya awet muda gitu. Bener. Harus happy. Nah itu dia, apa kabar Kang Dul? Kabar adalah berita yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kabar baik dong pasti. Alhamdulillah ya, ini kita lagi mengulas banyak nanti sama Kang Dul Sumbang tentang yang namanya lagi rame diobrolin sama para netizen tentang hak cipta cover lagu di YouTube. Nah ini dia, kita tanya nanti sama Kang Dul Sumbang. Tapi buat kalian semuanya jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Gitu, Kang Dul ada YouTube channel kan ya? Aku ada. Ada, nanti juga kalian bisa subscribe langsung di bawah ini ya. Nah, Kang Dul menanggapi tentang statement gitu ya yang sudah beredar sekarang tentang hak cipta, cover lagu, ada denda nyampe 500 juta, 1M, ada penjara juga 4 tahun atau berapa tahun. Nah itu gimana kalau Kang Dul menanggapi hal tersebut? Saya sih secara pribadi sampai sekarang sebenarnya belum tahu persis apakah itu sudah menjadi undang-undang atau belum ya. Artinya sudah diketok apa belum gitu soal nggak boleh mengcover. Ya. Tapi yang saya tahu gini, denda atau kurungan itu setahu saya masih ditujukan kepada yang disebut sebagai black YouTuber. Ya kan? Ada satu buku, saya lupa yang nulis siapa. Di buku itu ditulis bahwa yang dimaksud dengan black YouTuber adalah persamaannya adalah dengan maling, dengan pencuri. Artinya gini, dia mengcover lagu kita, terus dia menguploadnya di YouTube, kemudian dia dapat monetasi, kemudian dapat royalti, ya kan? Nah, dia lupa bahwa dalam konteks seperti itu si pencipta punya hak ekonomi atas karya itu. Nah sekarang mungkin banyak kejadian yang si orang yang mengcovernya dapat uang, sementara penciptanya dilupakan. Nah ya itu yang harus dibenahi. Nah terus banyak teman-teman yang tanya ke saya, Kang ini undang-undang bukan sih sekarang? Enggak, saya bilang kalau soal mengcover, kalau diuangkan, kalau dikomersialkan, sebaiknya jangan tanya undang-undang dulu gitu. Sebaiknya tanya diri sendiri dulu tentang etika. Ya, karena kan karya lagu itu misalkan saya punya lagu judulnya misalkan sebutlah Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ya. Itu nggak turun dari bulan jatuh di tanah. Benar. Ya kan? Bukan sulapan ya. Bukan, ya kan jadi ya kita kan gubah dulu, kita susun segala artinya dengan bahkan ada yang prosesnya begitu panjang. Nah, begitu lagu itu di cover sama orang dapat keuntungan secara finansial gitu kan, kemudian penciptanya dilupakan dan itu banyak kasusnya. Nah ini yang dibenahi. Jadi kalau tiba-tiba ada, kemarin saya lupa ya, ancaman kurungan selama 3 tahun atau denda 500 juta, menurut saya malah murah. Itu masih terlalu murah kan? Malah murah. Bahkan bisa gini, kalau misalkan saya punya lagu tiba-tiba dipakai sama iklan satu produk, terus dia nggak izin kena penalti, itu mungkin harusnya bisa dituntut sampai miliaran rupiah malah. Menurut saya begitu loh gitu. Jadi jangan bicara soal 500 juta atau soal kurungan 3 tahun yang harus dibicarakan sekarang. Kita masih mau pakai etika nggak menggunakan karya orang, itu yang paling penting kalau menurut saya yang paling penting itu. Nah persoalan itu nanti menjadi undang-undang, tentu ada lembaga yang berhak untuk
menjadikan itu sebagai undang-undang. Tapi yang terpenting sekarang kalau bahasa Sunda, lu apa susahnya sih lu bebeja, artinya ngasih tahu. Ngasih tahu, benar. Memberitahu, Kang boleh nggak saya cover ini gitu. Karena setahu saya gini, ada dampak positifnya juga ketika lagu kita di cover, ya kan? Saya kasih contoh lagu Doel Sumbang itu pernah membuat lagu judulnya Rindu Aku Rindu Kamu, dan itu dinyanyikan duet bareng sama Neni Carlina. Seingat saya lagu itu dirilis 27 tahun yang lalu, ya kan? 27 tahun yang lalu kemudian hampir nggak kedengar, artinya datar aja. Yeah. Nah tiba-tiba saya ngelihat di Instagram, di TikTok segala macam tuh banyak banget yang membawakan lagu itu, justru yang membawakannya orang-orang anak-anak yang benar-benar milenial. 18 tahun, 17 tahun, ada mungkin yang masih SMP, ada yang pakai kerudungnya, dia pakai ke akustik, gelap-gelip di tengah-tengah laut aja. Itu buat saya nyenengin banget. Artinya bahwa ada karya kita yang disenangi oleh generasi sekarang dan kemudian itu menjadi viral gitu kan. Trending juga benar. Tapi mereka kan tidak menguangkan itu. Tapi kalau mereka bikin akun YouTube resmi, bikin kanal YouTube yang resmi, kemudian mereka sampai memenuhi syarat untuk monetasi, kemudian mereka dapat royalti, kemudian mereka menciptakan pencipta yang aslinya, kesalahannya menurut saya di situ gitu. Itu kalau menurut saya itu nggak etis, nggak baik. Karena gini, banyak orang yang terima misalkan royaltinya besar dari YouTube atau segala macam, sementara penciptanya punten ya, yang perokok mau beli rokok pun susah. Ya kan, nah ini kan nggak boleh terjadi gitu. Jadi sebenarnya itu persoalannya gitu, persoalan yang sekarang itu. Tapi belum banyak yang paham karena belum tersosialisasikan secara menyeluruh ya, sehingga orang nangkapnya gerah gitu loh. Iya betul. Saya bilang kalau nggak punya salah kenapa mesti gerah, biasa aja ya, nyantai gitu loh maksudnya. Berarti kalau balik lagi tentang cover lagu nih Mang Doel, ada nggak sih pembatasan harus sejauh mana cover lagu biar aman? Maksudnya apakah misalnya liriknya diganti bahasa Jawa misalnya atau bahasa daerah tersebut, atau mungkin si aransemennya dirubah atau gimana tadi, itu sejauh mana cover lagu itu? Kalau jawab ini saya harus mewakili saya sendiri ya, karena tiap musisi belum tentu sama gitu. Betul. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah melarang lagu saya untuk di cover oleh siapapun, tidak pernah, dengan versi apapun gitu. Ya. Syukur-syukur kalau bahasanya masih tetap asli. Lagu Indonesia ya Indonesia, lagu Sunda ya Sunda. Ketika dijawakan, saya agak kurang setuju. Kecuali ada izin khusus, karena itu versinya kan berbeda. Betul. Aransemen bebas. Idealnya, kalau saya nih idealnya adalah saya senang sebenarnya kalau lagu saya di cover sama orang, kemudian aransemennya dibuat jauh lebih bagus dari aslinya, satu. Atau si penyanyi jauh lebih bagus nyanyinya dari penyanyi aslinya. Jadi karakter suaranya. Iya, gitu Kang, itu susah Kang. Kalau gitu nggak susah juga. Buktinya Whitney Houston dulu kalau nyanyiin lagu-lagu bekas Dolly Parton apa siapa, dia jauh lebih keren. Gitu kan, contoh kayak gitu. Jadi kalau harapan kita seperti itu, lo bikinlah lebih bagus dari kita atau lebih enak, musiknya lebih keren, dan jangan ada yang salah lirik gitu. Kalau bisa ya, gitu, mewakili saya. Kalau saya tidak pernah melarang mengcover selama itu tidak dikomersilkan. Itu kuncinya. Jadi kuncinya. Jadi kalau misalnya di sosial media pun selain YouTube nih berarti walaupun itu Instagram atau TikTok, Facebook, itu kan ada viewers, ada yang mungkin sekarang ini TikTok sudah bisa menghasilkan. Nah, itu berarti gimana sejauh ini, Mang? Jadi gini, tadi bahasanya kan adalah saya tidak pernah melarang lagu saya di cover. Nah, tapi ketika diuangkan, maka itu ada hak ekonomi pencipta, ya kan? Contoh gini, YouTube udah jelas bentuknya misalkan royalti dalam bentuk US dolar misalkan. Nah sekarang bagaimana dengan TikTok? Saya belum tahu jalan keluarnya seperti apa, tapi kan bisa begini. Ketika mengcover di TikTok, kemudian di TikTok dia dapat uang, bisa saja kita misalkan cas dia per viewers. Oh, per viewers, oke. Satu viewer misalkan sebutlah Rp1, ya. Jadi kalau ada 1 juta yang nonton, lo harus bayar 1 juta ke penciptanya. Kan contoh seperti itu. Bisa aja seperti itu. Nah, ini bisa digiring menjadi undang-undang. Nanti di Instagram juga sama, begitu viewernya ada 100.000, lo kali aja satu ya berarti Rp100.000 lo harus bayar untuk lagu itu, ya kan? Untuk lagu dan video yang itu. Karena gini, begitu dia rubah videonya, meskipun lagunya sama, video yang satu berlaku lagi. Kan sebenarnya bisa seperti itu. Harusnya itu dilakukan agar gini,
saya menjadi orang yang bersyukur karena dalam kondisi seperti sekarang pun saya masih hidup dalam kondisi aman. Artinya saya masih makan, masih ngopi, ya kan, masih masih jajan. Tapi banyak teman kita, ada ratusan mungkin yang sekarang nasibnya tidak lebih baik, ya kan? Contoh gitu. Nah, kita juga harus mikirin mereka gitu. Nah, saya berharap itu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba TikTok itu jadi uang, di Instagram jadi uang, di Twitter jadi uang atau dimanapun, ya sekali lagi itu ada hak ekonomi pencipta di situ, gitu. Para pengcover nggak boleh melupakan itu. Itu yang penting yuk. Jadi sekali lagi kalau saya ada yang mau mengcover lagu di Sumbang, cover aja sesuka lu silahkan. Tapi nanti kalau ada uangnya jangan lupa ada hak saya juga di situ. Benar. Kan gitu kan. Itu yang penting. Jadi gitu buat musisi cover pun nggak boleh melakukan hal itu ya. Iya, jadi nggak boleh sembarangan, dia harus benar-benar tahu. Kan pasti dia yang lebih tahu niatnya mau diuangin apa enggak nih, gitu kan. Nah kalau ternyata nggak ada uangnya, ngapain juga kita nagih-nagih sama orang yang tidak menghasilkan. Iya. Contoh kayak gini. Ketika saya masuk ke dalam satu restoran misalkan, ada orang ngamen lagunya lagu saya misalkan. Ya, marilah sayang, dia dapat uang receh. Saya bahagia loh. Bahwa betapa lagu saya itu sudah menjadi media untuk dia untuk mendapatkan uang dari pengunjung restoran. Saya bahagia. Artinya karya itu bermanfaat buat kehidupan orang lain, ya kan? Mereka pengamen. Ya kan, dan memang begitulah hidupnya. Tapi ketika kanal YouTube, orang yang bikin YouTube nggak bodoh. Dia harus membuat akun dengan benar, membuat email dengan benar, dia membuat perjanjian dengan YouTube dengan benar, mengisi kolom sedemikian banyak. Itu kalau nggak pintar-pintar banget nggak bisa bikin. Ya kan, kalau dia nggak menguasai banget persoalan itu, dia nggak bisa bikin YouTube yang benar-benar komersil. Nggak bisa. Nah itu, jadi hantaman pertama undang-undang itu sebenarnya buat black YouTuber yang mereka menarik keuntungan dari YouTube tapi melupakan hak ekonomi pencipta. Itu yuk sebenarnya. Begitu loh. Itu poin penting juga ya, karena kalau kita ngelihat ini kan perkembangan musisi cover banyak bermunculan gitu kan Kang Dul. Nah, sedangkan dengan adanya hak cipta ini kita harus memperhatikan poin-poin penting tentang ada penciptanya juga benar. Nah berarti ini justru malah membatasi kreativitas musik cover atau justru sebaliknya, Mak? Enggak juga. Saya bilang kalau membatasi karena gini, kalau kita ngomong yang paling benar ya, artinya boleh setuju boleh enggak. Kalau kita mau populer, kita mau punya karya, sebenarnya yang paling idealnya adalah karya sendiri, gitu ya. Contoh. Saya misalkan berangkat dari dulu nggak pernah mengcover lagu orang, karena kita bisa mengkarya. Nah, tapi kan ternyata banyak juga musisi yang main gitarnya bagus, main pianonya bagus, tetapi tidak bisa mencipta lagu. Ada banyak. Dia sebenarnya player aja, tapi dia tidak bisa membuat lagu. Nah, dia bisa mengcover orang lain. Yang terpenting itu tadi, kalau dia mau mengcover untuk main-main, dia boleh bebas lakukan apapun sesuai keinginan dia. Tetapi kalau dia mau mengcover kemudian dia berniat menjual, sekali lagi itu. Jadi kenapa ada undang-undang denda 500 juta dan hukuman 3 tahun? Intinya adalah karena banyak banget yang kecolongan sekarang gitu. Gitu. Berarti termasuk para musisi yang nanti dapat job off air, dia harus menyosialisasikan kepada yang mengundangnya. Ya sebenarnya iya, karena ada kalau di karya cipta itu ada yang disebut performing right, jadi memperdengarkan. Kan dulu juga waktu itu ya ada Yayasan Karya Cipta yang menyebutkan misalkan nanti restoran yang memutar lagu kita, bioskop, stasiun, terminal itu semua kena. Jadi mungkin hanya berapa rupiah kecil, tetapi kalau semuanya bayar itu kan jumlahnya besar sekali. Nah, termasuk pertunjukan tuh ini artis nyanyi berapa lagu diperdengarkan, panitia juga kalau tidak salah panitia harus membayar itu di samping fee artisnya. Jadi justru si yang mengundang berarti yang punya tanggung jawab kewajiban untuk membayarkan itu. Gitu. Tapi kan murah sekali. Saya lupa angkanya, tapi itu murah sekali. Kok belum bisa juga dilaksanakan seperti itu? Harusnya sudah bisa gitu. Jadi nanti ada ketentuan seperti itu yang semoga bisa. Sebagian udah jadi undang-undang malah, tapi nggak bisa jalan. Iya gitu benar. Gitu. Kemarin masih kayak pro kontra gitu. Ya iyalah, sama aja kayak contoh lagi kayak karaoke ya kan, orang main di karaoke tiap hari.
harusnya kan si pencipta dapat tuh lagunya dipakai dinyanyiin tiap hari di karaoke itu harusnya dapat, dan itu juga belum bisa. Oh iya benar, itu kan bisa berapa kali pengunjung datang untuk menyanyikan itu ya? Iya sekarang bayangin, sekarang gini, saya kalau kasih gambaran yang paling mudah, misalkan kita ngomong-ngomong kosong nih. Ya. Karaoke itu di Indonesia misalkan ada 200.000 ruang karaoke. Di setiap ruang karaoke itu satu lagu kita dibawain. Berarti kan 250.000 orang yang mau bawain lagu kita. Iya. Kalau Rp1.000 aja, berarti penghasilannya pencipta itu 250 juta per hari. Per hari, benar. Sebulan 7,5 miliar kan gitu. Iya betul. Nah, Betul. nah, oh kemahalan ya turun karena Rp500, masih 3,5 miliar lebih. Betul. Betul nggak? Nah, Iya. itu juga nggak bisa jalan. Saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa jalan. Banyak oknum backing yang bergerak di belakang menghalangi ini, atau banyak lembaga yang juga tidak transparan. Saya nggak ngerti, tapi itu nggak bisa dijalanin. Kalau semua itu bisa jalan, nggak boleh ada pencipta yang miskin. Benar, harusnya semuanya sejahtera. Ya, penyanyi boleh miskin, karena penyanyi nggak punya karya. Oh iya benar. Penyanyi kan penyaji, tapi kalau Menyanyikan. pencipta itu beda. Beda gitu. Saya beruntung, ya saya pencipta, ya saya pemusik, ya saya penyanyinya sendirian. Jadi kebagian dari semua. Kalau hukumnya benar, gitu. Tahu kan nggak kaya juga sampai hari ini, ya kan gitu. Karena hukumnya tidak benar. Gitu loh yuk. Ada Gitu. apa sebenarnya Ya, itu gitu yang kita ya. nggak ngerti. Jadi pertanyaannya, ini ada apa sih? Bener. Indonesia ini kok nggak mau bayar Iya, yang itu. Terus kok nggak bisa diketok-ketok? Oh iya Ya, benar kan. undang-undang yang lain gampang banget rapatnya ngetoknya. Ini urusan yang keselamatan, kesejahteraan pencipta lagu, seniman, kok susah banget ngetoknya dan susah banget jalaninnya. Benar. Padahal ini berkaitan dengan karya untuk anak bangsa juga Iya. gitu, Indonesia gitu. Sekarang ya. kalau kita ngomong, pembajakan di Indonesia beresin. Iya. Kalau dari pucuk pimpinan bilang ke bawah, seluruh kepolisian bergerak segala macam, 1 hari beres kok. Kalau mau. Benar. Nah persoalannya, jangan-jangan nggak mau. Berarti banyak yang bergerak tadi kata Atau banyak Abdul, yang ya. banyak yang berkepentingan kan, Yus? gitu, Nah, ya. itu soalnya. Jadi Kalau ribet kepentingan. banget deh gitu. Itu yang bikin Indonesia jadinya ya seperti yang kalian tahu kan banyak Iya. beberapa pecinta yang tidak sejahtera gara-gara hal tersebut. Carut marut kan? Benar, Gitu. itu. Nah, kalau kita kembali lagi di musisi cover tadi ya, cover lagu gitu ya Kang Dul. Berarti kalau misalnya kita post sebuah karya cover di YouTube itu justrunya jadi ini legal atau melanggar hukum, Kang Dul? Kalau post di YouTube sebenarnya juga kalau dibilang ilegal juga enggak ya. Orang punya hak buat ngepost di YouTube. Kan kuncinya cuma itu, selama itu tidak diuangkan. Selama itu tidak Ya kan, diuangkan. selama itu tidak diuangkan. Kalau buat saya Ya. nggak tahu buat yang lain. Selama itu tidak diuangkan, tidak menjadi mata pencaharian mereka. Kalau buat saya malah nggak masalah. Silahkan aja lo suka-suka mau posting di sosial media yang mana atau di Ya. YouTube, terserah. Cuma kalau lo mengcover dan lo udah mulai dapat uang, terus lupa-lupain pencipta, nah itu malingnya kan di situ, gitu. Kita sebut malingnya dari Iya. situ. Itu sama dengan perumpamaan gini, ada orang ngojek, ya ngangkut penumpang segala macam, dapat duit dari penumpang, ngabisin bensin, tapi pakai motor tetangganya terus nggak bilang. Bah itu. Mana mungkin sih tetangganya bisa terima? Oh iya benar. Kalau motornya dipinjam doang buat ke depan, mungkin dia oke. Tapi ketika motornya dinyatakan mau dibuat ojek, bolak-balik narik penumpang, dia pasti nanya, bensin gue dihabisin, lo motor gue Benar. dipakai narik penumpang 20 orang, kok gue yang punya motor gak dapat setoran? Itu contoh yang paling mudah. Nah itu kan, jadi jangan terpaku pada persoalan undang-undangnya sudah ada atau belum, jangan. Mari kita geser ke persoalan yang lebih kepada kemanusiaan. Kita masih mau punya etika nggak sih? Punya tata krama nggak? Ngomong baik-baik, minta izin gitu. Iya. Nah kalau itu nggak ada, berarti lu udah maling dari depan. Jangan-jangan ini memang ada kayak komunitas black YouTuber gitu nggak sih, Kang? Saya belum tahu apakah itu bentuknya komunitas atau tidak. Tapi black YouTuber tuh sekarang tuh banyak banget. Banyak banget. Saya lupa akunnya apa. Tapi saya pernah begitu saya mau upload lagu yang punya saya, masternya punya saya, master induknya, tiba-tiba diklaim oleh. Dan YouTube memberi surat ke kita misalkan bahwa ini sudah diklaim sebagai miliknya Anu. Itu juga membingungkan buat kita. Gitu. Justru dari perusahaan asing Justru gitu ya? ada perusahaan asing katanya yang black YouTuber juga apa sih namanya gitu, dan itu banyak banget yang dia klaim sebagai miliknya dia dan kita nggak tahu itu siapa gitu. Dan itu berlangsung kan lama, bertahun-tahun. Oh, Ya kan, oke. contoh. Nah contoh misalkan gini, saya punya lagu
judulnya Kalimera Athena. Itu dibawakan oleh penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C segala macam. Saya lihat viewernya, yang ini sekian juta, yang ini sekian juta. Itu sudah bertahun-tahun lalu dengan jutaan viewer dan mungkin mengangkat subscribernya dia. Iya. Kita kok nggak pernah dapat kabar ya itu royaltinya berapa, dia dapat uang berapa. Terus kita sebagai penciptanya kan malah bingung. Banyak itu kasus seperti itu. Bohong kalau orang nggak lihat Doel Sumbang nggak ada viewernya. Orang buka YouTube Doel Sumbang itu pasti banyak banget. Banyak banget karya saya di situ. Kalau Bulan Bisa Ngomong aja di YouTube udah berapa itu. Lagu Sunda aja yang judulnya Berenyit aja mungkin wah udah berapa banyak. Kita nggak ngerti ini siapa yang dapat uang, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kalau saya pasti ada di pihak yang dirugikan. Betul. Pasti gitu. Contoh kayak gitulah yuk. Gitu. Kalau totalnya lagunya Kang Doel ada berapa Kang? Dari yang pas awal banget sampai per hari ini seingat saya 1012. 1012. 1012 yang sudah rilis itu yang tercatat di Karya Cipta 800-an mungkin ya. Sudah keluar loh, sudah ada. Ya. Yang belum ada lagi adanya dalam bentuk master yang masih di kita, yang tidak kemudian tidak dicetak CD karena jualnya sudah mulai digital sekarang. Tapi dengan sisa di komputer sampai hari ini di atas 1000 pasti. Pasti di atas 1000. Baik. Berarti kalau misalnya kita berbicara tentang undang-undang hak cipta untuk cover segala macam, di karyanya Kang Doel sudah merasakan hal tersebut atau masih bergulir gimana Kang sampai sekarang detik ini? Maksudnya apa nih covernya? Ya, yang udah di cover. Apakah sudah diterima sama Kang Doel? Oh juga, enggak, atau gimana? enggak. Masih yang belum... mengcover banyak betul, kita belum pernah nerima hasil cover itu. Belum. Jadi gini, karya Doel Sumbang itu publishernya adalah saya. Ya. Saya kemudian di Jakarta itu punya sub publisher, mereka yang bekerja untuk mengkolek semuanya gitu. Nah, mereka bilang kalau ini digerakkan dengan betul, mungkin per tahun akan kelihatan hasilnya. Tapi ini kan baru berjalan, jadi saya belum tahu hasilnya nanti ininya berapa. Nanti akan kelihatan tahun depan. Apakah mereka bekerja dengan baik, apakah memang ada hasil yang bisa kita terima, keuntungannya bisa keterima atau tidak. Nah terus kendalanya di mana kita akan pelajari terus, karena itu harus dipelajari terus. Kalau enggak kita hilangnya banyak banget. Gitu. Iya sih, karena udah bertahun-tahun itu bergulir. Iyalah, dan banyak banget ampun. ratusan juta viewers segala macam cover lagunya ada di situ. Jadi kita harus benar tahu apa yang harus kita pahami dalam memposting sebuah cover lagu ya, Mang. Selain sebenarnya, harus memperhatikan si pencipta apalagi? Ya pokoknya gini, mereka punya kebebasan untuk mengcover lagu kita, punya kebebasan silahkan. Tapi mereka harus pastikan bahwa mengcover itu penuh tanggung jawab. Artinya gini, coverlah dengan baik, mainkan dengan baik, nyanyikan dengan baik, jangan salah lirik karena salah lirik itu juga mengganggu pencitraan pencipta tentang kualitas karyanya kan. Betul. Ini maksudnya bikin lirik gini amat padahal aslinya bagus misalnya. Nah, itu usahakan lebih teliti. Dan sekali lagi, kalau memang niatnya mau menguangkan, dibuka dari depan. Saya memang mau menguangkan dan itu biasa ada izin. Saya bertemu dengan beberapa penyanyi, dengan beberapa sebutlah bukan major sih, orang yang mencoba produksi. Ada beberapa teman minta izin ke saya, mereka membayar duluan. Kan kita kasih advance sekian untuk per lagu, kita izin. Itu resmi. Itu resmi. Lu boleh. Iya, hitam di atas putih. Lu boleh pakai untuk apa aja per versi. Misalkan ini versi Jawa, ini versi dangdut, versi apa. Tiap versi berbeda, ada angkanya sendiri. Nah, advance itu artinya ada pembayaran di muka ke kita. Betul. Nah, itu baru bebas, itu baru benar. Gitu. Kalau mau ya begitu caranya. Izin dulu, bayar dulu, meskipun tidak mahal-mahal banget, tapi ada bayar dulu, baru nanti royaltinya berlaku seperti pada umumnya. Itu yang benar. Gitu. Benar-benar. Kalau enggak ribut yuk. Nah, itu karena penting banget ini berkaitan sama karya dan pencipta lagu. Nah, terakhir nih buat Kang Doel Sumbang. Menurut Kang Doel sendiri, Indonesia ini harus bagaimana tentang undang-undang musiknya, hak ciptanya, musisinya, terus karyanya harus seperti gimana nih 2020 ke depan? Undang-undang dulu. Undang-undang harus segera dibuat oleh para pembuat undang-undang dengan mengadopsi tentu semua pendapat dari musisi yang paham. Keluhan-keluhan pencipta, keluhan-keluhan musisi, keluhan-keluhan penyanyi ya, termasuk undang-undang tentang segala macam kemudahan dan keringanan tentu ya, dan itu dijabarkan pasti banyak banget. Musisi sekarang nggak bisa juga malas belajar. Contoh gini, perubahan dari zaman dulu fisik sekarang ke digital, dia harus ngerti bagaimana cara jual di digital itu seperti apa. Digital, ya harus. Kalau nggak, kan musisi kita banyak juga yang malas, maksudnya
aduh capek lah gua ngurusin gitu, capek ribet lah. Benar. Nah, contoh lagi, banyak banget musisi atau pencipta yang kalau main Tekken aja nggak dibaca kontraknya. Oh iya benar. Banyak. Benar Karena dia begitu ngelihat uang mukanya sudah ada di ya. depan, langsung tanda tangan, dia lupa pasalnya tidak dibaca dan itu akhirnya dia kejebak sendiri. Udah kejebak dia maki-maki, nggak bisa lagi, kan gitu. Itu banyak juga. Terus musik Indonesia itu kan sebenarnya menurut saya dinamis banget, jadi bergerak terus tiap hari. Selalu ada tren baru, selalu ada karya baru yang membumi, selalu ada berdatangan penyanyi-penyanyi baru yang hebat juga gitu kan. Hanya kalau undang-undangnya nggak dibenahi, ya nasibnya kesian. Kan pasti Yosi pernah dengar ini, ada orang yang lagunya beken banget, Ya. dibawakan banyak orang, tapi penciptanya, maaf, sangat miskin. Ada kan? Banyak contoh, saya nggak suruh sebutin namanya, tapi hidupnya sangat menderita, sampai dia sakit aja susah obat, Iya, benar ke rumah sakit dia nggak bisa nebus, ya, anak sekolah nggak bisa bayarin, padahal karyanya luar biasa terkenal. Ini yang salah mana? Salahnya karena tidak ada undang-undang. Dan saya berani pastikan bahwa pemerintah belum pernah serius mengurusi ini sampai sekarang. Belum. Dari presiden ke presiden belum ada yang fokus banget ngurusin ini. Fokus ke musiknya ini belum ada. Saya pikir presiden di kita tuh belum ada yang berkesenian banget lah. Hanya pencitraan. Mungkin. Jadi nggak peduli. Ya, padahal kita tuh kan profesinya nggak pernah nyusahin. Iya benar. Pernah nggak kita nyusahin pemerintah? Pak, bagi dong kita duit untuk sewa studio. Mana pernah ada? Enggak Ya. pernah. Pak, bantu dong kita buat bisa sewa panggung. Nggak pernah. Ketika ngomong NPWP, orang bayar pajak. Kita belum punya NPWP, itu dibayar pajak. Iya. Loh, saya di kontrak pertama rekaman tahun 81, saya nggak punya NPWP. Ada pajak. Nah, duitnya kemana saya juga nggak ngerti. Kan saya nggak punya nomor pokok wajib pajak. Iya betul. Ya kan? Betul. Musisi itu begitu dikontrak sama produsen tour itu sudah potong pajak. Begitu kita keluarin kaset sudah ada stiker PPN, ya kan? Apa yang nggak bayar pajak? Kita nggak pernah nyusahin pemerintah, tapi kok kalangan seniman tuh nggak pernah diurus sama pemerintah? Iya. Itu pertanyaan saya loh. Yang ada musisi itu sebenarnya menguntungkan pemerintah, membawa. Malah ada sebagian orang yang menganggap bahwa seniman itu bukan pekerjaan. Kan gila itu. Jadi mereka pikir pejabat adalah pekerjaan. Seniman itu bukan pekerjaan, ini yang lebih parah. Jadi sampai sekarang, maaf ya, nggak ada saya bilang, sejak Orde Baru sampai sekarang presiden yang benar-benar fokus mau ngurusin kesejahteraan seniman. Padahal buat mereka nggak ada sulitnya. Ya kan? Dewan, DPR tuh nggak ada sulitnya, tinggal rancang undang-undang dengan benar, kemudian ketok palu, dan itu undang-undangnya nggak boleh ngarang sendiri. Iya benar. Nggak boleh ngarang kira-kira buat keuntungan mereka, jangan. Iya. Lu tanya dulu semua, keluhannya ditampung dulu semua, kemudian dicari jalan terbaik. Dan kalau itu sudah undang-undang, berarti hukumnya kan kuat. Iya. Ya kan? Ada legalitasnya. Kalau undang-undang bilang misalkan mengcover itu kena cas loh, satu lagu bisa 1 juta rupiah, orang nggak bisa ngelak sampai ke proses pengadilan manapun karena itu undang-undang. Undang-undang Gitu. udah jelas. Kalau sekarang kan berantem nih, Iya. antar lembaga, antar badan yang ada dengan kalangan para pengcover tadi, berantem. Makanya saya bilang tadi, udah nggak usah berantem soal undang-undang, gitu. Lu ngomong etika aja, lu pakai lagu orang, lu ngomong dong. Ya lu pakai motor orang, lu pinjem dong, gitu kan, sama aja kayak gitu. Iya. Dibikin mudah lah gitu, kok dibikin sulit gitu. Nah kalau sekarang kemudian orang jadi ribut-ribut soalnya, apa yang diributin? Menurut saya nggak ada perlu diributin. Yang diributin apa? Denda 500 juta. Ya kalau lu salah. Iya. Hukuman kurungan 3 tahun. Ya kalau lu salah. Orang nggak maling masa dimasukin penjara? Benar. Orang nggak nipu masa kena urusan perdata? Kan nggak juga kan gitu. Jadi, nah itu persoalannya di situ. Jadi kenapa mesti ribut? Kalau menurut saya loh, Iya gitu. betul. Saya nggak pernah takut dikomplain orang. Gua nggak pernah pakai lagu orang kok. Kalau ada dulu sumbang yang bawain lagu orang, pasti sudah dibayar di depan, sudah izin dan sudah dibayar. Saya pernah bawain, ada album yang memang 10 lagu itu lagu-lagu Sunda, lagu orang semua. Oke. Nah, dan itu sebelum lagu itu dinyanyiin di studio, yang harus kita selesaikan adalah izin dari pencipta, kemudian pembayarannya, baru kita take vokal. Benar. Jangan take vokal dulu baru bayar belakang, itu salah. Walaupun tetap bayar tapi salah Iya, itu ya Kang. kalau lagunya diizinkan, kalau tiba-tiba enggak kan jadi kerja 2 kali. Oh iya benar. Bener nggak? Capek dong. Mending Gua dari udah awal. nyanyi, gua udah bagus-bagusin, tiba-tiba nggak dikasih izin. Ya kan? Saya pernah ngalamin soalnya. Karena lagu itu punya teman saya nyanyiin duluan.
Kemudian setelah nyanyi selesai, saya mau edarin, saya mau beres-beres. Ternyata lagu itu nggak bisa, kenapa? Karena lagu itu ternyata penciptanya lebih dari satu. Dan mereka berantem soal hak. Jadi ini nggak berani ngasih, ini nggak berani ngasih, kecuali tiga-tiganya. Dirembukin semua, nggak mau juga daripada pada musuhan. Akhirnya saya pikir ya sudah jangan dibawain. Tapi selesai kan, gitu. Jadi nggak ada sebenarnya yang perlu diributin. Yang ngeributin orang yang kebiasaan nyolong aja kali ya. Udah enak-enak nyolong, tiba-tiba datang polisi. Aduh polisi jangan ke sini dong. Kan pasti gitu mikirnya. Iya betul. Nah sekarang Ayu nggak punya salah. Ada polisi datang sini. Iya Pak, ada apa nih Pak? Kan belagu kita. Iya benar, karena kan nggak salah. Kita nggak punya utang, datang dari kolektor. Mau nagih siapa lo? Gue nggak punya utang lo, Man. Sana lu, kan gitu ya. Begitu kita punya cicilan, dia nagih deh. Ada rasa takutnya. Benar. Kan itu aja contoh-contoh yang paling mudah gitu. Sama lah mau urusan pencipta, urusan kredit kendaraan, urusan kalau udah punya salah kita harus takut. Atau pusing paling nggak, kalau nggak gelisah lah ya gitu. Kalau nggak punya salah, kenapa mesti takut? Nah, gitu. Jadi yang suka mencuri itu tanggung jawab Setek. Harus tanggung jawab loh. Jangan keenakan nyolong, ada kesian gitu. Gini lah, makanya saya bilang gitu. Mungkin ada pencipta-pencipta yang hidupnya dalam batas aman, ya kan. Tapi ada pencipta yang hidupnya benar-benar di garis kemiskinan. Nah itu cobalah jadi prioritas pemikiran bahwa kalau lagu mereka dipakai, justru para pengcover itu harus berjuang mati-matian dapat duit banyak dari covernya untuk kemudian berbagi dengan penciptanya. Itu yang keren. Itu yang keren. Itu yang keren. Karena gitu. berbagi itu adalah kunci. Udah kunci lah. Kunci kesuksesan, kunci keselamatan. Kalau udah ngomong berbagi, hidup tuh jauh lebih baik. Benar. Gitu. Jadi tadi obrolannya sangat lengkap sekali, udah dibahas dari Kang Dul Sumbang selaku musisi, seniman, terus beliau juga publisher. Jadi semoga video yang tadi kita obrolkan jadi manfaat yang baik dan jadi informasi yang baik buat kalian yang sedang mungkin mau mengcover lagu atau terjun di dalam bidang musik itu perlu dipahami gitu kira-kira ya. Benar. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Dul atas informasinya. Semoga hal ini menjadi manfaat yang baik buat semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Selamat berkarya ya, selamat berkarya. Video berikutnya jangan lupa berkarya.